Ya, saya selalu meyakini bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang sering menggemakannya, dia akan memakan buahnya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengubah hidup ini, mengubah anak kita, mengubah katakanlah takdir atau nasib hidup kita, Alkitab mengajar kita, ubah perkataan kita. Amin. Karena saya percaya pada akhirnya hidup kita ditentukan lewat kata-kata yang kita pilih dari perkataan mulut kita, amin. Makanya Alkitab juga berkata, apa yang dari mulut keluar dari hati. Amin. Kalau mau melihat hati seseorang, perhatikan kata-kata yang dia pilih setiap hari di dalam kehidupannya. Makanya penting untuk kita menjaga hati dan juga menjaga perkataan kita. Nah, bicara soal perkataan, Bapak Ibu Saudara, percayalah, perkataan Yesus itu menjadi penentu dalam semua aspek hidup kita. Saya ulangi, perkataan Yesus itu menjadi penentu hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Bukan apa yang terjadi, bukan apa trauma kita, bukan apa ketakutan kita, bukan apa kekhawatiran kita, tapi yang menentukan, kan banyak penentu ya. Tapi pagi ini izinkan saya menyampaikan, kedaulatan penuh menjadi penentu hidup kita adalah perkataan Yesus yang kita izinkan ada dalam hidup kita. Jadi penting sekali memberi izin pada perkataan Yesus. Tanpa izin, perkataan itu tidak akan menjadi realita dalam hidup kita. Perkataan itu harus diizinkan. Jadi saya percaya semua yang duduk di ruangan ini adalah pribadi-pribadi yang mengizinkan perkataan Yesus. Yang setuju katakan amin. Dari begitu banyak perkataan yang Yesus ucapkan, Bapak Ibu, pagi ini menurut saya satu perkataan yang sangat penting dan menentukan yang harus kita pahami dan hidupi adalah ketika Yesus mulai berkata, berbahagialah. Saya ulangi, perhatikan dan tangkap baik-baik. Perkataan ini keluar dari mulut Yesus yang berkata, berbahagialah. Kata berbahagia keluar dari perkataan Yesus itu mengartikan bahwasanya tidak ada akses bahagia yang diberikan pada seseorang atau pada sesuatu. Saya ulangi lagi, tidak ada akses kebahagiaan diberikan pada seseorang atau sesuatu. Contoh Bapak Ibu, hari ini saya menemukan begitu banyak orang tua itu sulit bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena banyak orang tua meletakkan kebahagiaannya pada keberhasilan dan kegagalan anak-anaknya. Betul gak Bapak? Pernah dengar gak kata ini? Nah, kalau kamu berhasil, kalau kamu cinta Tuhan, kalau kamu juara, kalau kamu datang ke gereja, kalau kamu baca Alkitab, kalau kamu berdoa, semua ekspektasi kita, bangganya papa mama ini. Dan bukan cuma papa mama, marga kita. Marga, ingat, marga akan harum di tengah keluarga besar kita. Bayangkan, gereja akan bangga, apalagi Yesus akan bangga. Berjuang supaya berhasil, nah, aman, sejauh itu aman. Nah, kalimat selanjutnya, tapi jangan sekali-kali gagal. Jangan coba-coba gagal. Kalau kamu gagal, bikin malu orang tua dan bikin malu marga kita, bikin malu gereja, bikin malu Tuhan. Saudara, kebahagiaan jangan cari pada keberhasilan dan kegagalan anak-anak kita. Karena anak-anak bukan punya tugas membahagiakan orang tua. Bapak Ibu orang tua mau bahagia, akses perkataan Yesus langsung. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan taruh beban bahagia kita pada keberhasilan,
dan kegagalan anak-anak. Makanya gini Bapak Ibu, ini terjadi di banyak tempat. Hari ini anak-anak diajak ke acara keluarga susah, betul gak? Ada aja alasannya. Beberapa bilang ini, kok anak saya introvert ya? Introvert tuh mau menyendiri kalau diajak ke acara keluarga. Oh bukan, saya beritahu alasannya. Buat banyak anak-anak hari ini, acara keluarga itu bukan hanya ajang ngumpul Bapak Ibu, tapi ajang saling pamer satu sama lain. Di dalam acara keluarga biasanya orang ngomong gini, loh anakku belum bisa jalan. Yang bener aja, emang gak didoain sama orang tuanya? Loh si Bontot belum bisa ngomong, apa gitu gak bisa? Loh dia cuma masuk sekolah negeri, emang gak mampu masuk swasta? Dia kampusnya di mana? Ya ampun, kok gak beda sama sepupu-sepupunya? Jurusannya apa? Calonnya siapa? Kerja apa calonnya? Siapa bapaknya? Terus gak ada ujungnya. Orang cuma cari kebahagiaan pada segmen berhasil, pada gagal, pada acara keluarga. Makanya mereka mundur. Males. Tanpa sadar banyak orang tua nge-push anaknya. Nah belajar semuanya, matematika, Mandarin, piano, semua. Supaya kamu berhasil. Betul. Tapi ada pesan sponsor tersembunyi. Apa itu? Asal jangan kamu kalah sama sepupumu ya. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik, cek terus, sepupumu tuh bisa apa? Biola, belajar biola. Gak bisa, suka. Kalau kamu gak suka, bikin malu orang tua. Lu, di mana kebahagiaan itu? Kita letakkan pada keberhasilan kegagalan anak-anak. Saudara, kita boleh ketawa pagi ini, 50% lebih dalam bimbingan pranikah hari ini, hampir semua pasangan baru memutuskan untuk child free, gak mau punya anak. Karena mereka gak mau keluarga mereka bagian dari kompetitif yang menentukan bahagia atau tidaknya seseorang. Makanya yang paling ditakuti oleh anak apa, saudara? Gagal. Dulu orang bilang gini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sekarang anak-anak bilang, keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Jadi kalau buat salah, diem aja. Buang kuncinya ke laut, kubur sampai mati. Kenapa? Karena kalau kamu ketahuan, orang sekitarmu tidak bahagia. Loh, bahagia carilah pada Tuhan. Amin. Bukan pada keberhasilan dan kegagalan yang ada di depan kita. Betul gak? Makanya orang takut banget sekarang terbuka. Takut banget ketahuan. Karena apa? Karena kegagalan itu menentukan kebahagiaan. Nah, firman Tuhan menyampaikan, akseslah kebahagiaan langsung dari perkataan Yesus. Amin. Supaya ketika suami kita gagal, istri kita gagal, anak-anak kita gagal, orang tua gagal, menantu gagal, saudara mertua gagal, gereja gagal, pemerintah gagal, kita tetap bisa happy. Amin. Betul gak? Amin. Makanya tanpa akses, dengarkan baik-baik saudara, tanpa akses langsung, maka seperti inilah orang akan hidup. Ya, karena saya anak pemain bola, saya pakai ilustrasi bola. Kiper 100 kali jaga gawang tidak kebobolan, tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat. Satu kebobolan diingat seumur hidup. Saudara mau jadi suami yang baik, orang yang luar biasa, hamba Tuhan luar biasa, 20 tahun, 30 tahun akan rusak hanya karena satu kesalahan. Kenapa? Karena orang tidak bisa happy kalau melihat sebuah kegagalan yang ada di depan mereka. Kalau saudara pernah dengar nama ini, Andreas Escobar, pemain bola, penggila bola pasti tahu. Siapa dia? Pemain Kolombia. Saudara, menjelang pertandingan penting ini, di akhir pertandingan, Escobar ini melakukan gol bunuh diri. Dia golin justru ke gawangnya sendiri, dan akhirnya tersingkirlah tim dari Kolombia.
Bapak Ibu tahu apa yang terjadi beberapa saat kemudian? Ketika dia keluar dari satu tempat klub malam, ditembak mati oleh penggemar dan bandar judi. Artinya apa? Tunggu kapan gagal, orang akan tidak bahagia dengan kita. Firman mengajar, berbahagialah, bukan karena apa yang ada dan akan terjadi di depan kita. Bukankah itu kabar sukacita? Amin. Amin. Bukankah itu kabar sukacita? Yang dibilang bersukacitalah senantiasa adalah bersukacitalah sekalipun ada hal-hal yang jauh dari ekspektasi kita. Contoh, katakanlah pertandingan sepak bola. Tim A melawan tim B. Tim A punya penggemar banyak sekali anak-anak Tuhan. Tim B juga punya anak-anak Tuhan sebagai penggemar. Lalu tim A mulai berdoa, kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Kalau tim A di pihak kami, siapa lawan kami? Wah. Tim B juga berdoa. Diajak 2-3 orang kumpul. Kenapa? Karena 2-3 orang berkumpul, minta apa aja. Itu kan ada yang bilang, maka dikasih. Tuhan, kami sudah lebih dari 2 dan 3. Minta tim B menang. Tim A kembali berdoa, mintalah, carilah dan ketoklah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kami ketok pintu surga. Ya, tim A pemenangnya. Pertanyaan saya, Tuhan dengar yang mana? A atau B? Tidak ada menang bersama, tidak ada. Tidak ada. Berarti dalam pertandingan mulai, akan ada yang sedih, akan ada yang bahagia. Betul gak? Karena penentu bahagia dan sedih diletakkan pada pertandingan. Makanya orang yang bisa akses kebahagiaan, dia tidak cuma berdoa supaya menang, dia juga berdoa supaya apa? Tidak nangis kalau kalah. Amin. Dan bahagia kalau kalah. Ini pesannya. Kalah bahagia. Kalah bahagia. Karena bahagia tidak pernah ditentukan lewat kompetisi siapa menang, siapa kalah. Saudara, tadi kan kita doakan anak-anak Rocky, betul ya? Ada anak saya juga satu. Soalnya yang paling ditakuti nanti sama anak-anak ini apa? Saya beritahu Bapak Ibu. Yang akan ditakuti sama mereka nanti penerimaan rapor. Benar. Penerimaan rapor. Kenapa? Karena hari penerimaan rapor dari sebanyak anak ini, anggaplah hanya satu yang happy. Yang juara satu cuma 1 orang, itu masalahnya. Jadi orang tua yang anaknya juara akan bilang gini, Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan Yesus, kalau kita komitmen dalam Tuhan, kalau kita taat sama Tuhan, maka berkatnya adalah anaknya juara 1. Nah, yang ranking 2 sampai terakhir gak bisa ngomong gitu kan? Betul gak? Berarti bahagia hanya diletakkan pada ranking, hanya diletakkan pada kompetisi. Aneh tapi nyata. Tapi itulah realita hidup yang ada. Orang menggunakan itu untuk bahagia. Makanya pernah dengar gak gini? Contoh ya, kamu datangnya ibadah sore aja. Hah? Kenapa? Karena ibadah sore, praise and worship-nya lebih nendang dibanding ibadah pagi. Loh, kok mulai gitu? Pembicara 1 khotbahnya lebih ngangkat dibanding pembicara ibadah 3. Loh, kenapa kita mulai mencari kebahagiaan pada segmen? Itulah yang coba diajarkan. Saudara dengar baik. Begitu saudara masuk ke dalam tempat ini gereja tidak punya tugas membahagiakan Bapak Ibu. Dan jangan cari kebahagiaan di sini. Karena kebahagiaan aksesnya langsung pada Yesus. Amin. Kalau tidak, saudara akan dibombardir dengan branding ministry yang akan berkata, mampirlah di tempat saya karena 5 keuntungan kamu ada di sini. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. Kalau kamu di sini, kamu akan dapat privilege makan pagi, makan siang, kamu akan dapat promo A, promo B, promo C, dan akhirnya hampir semua orang hanya berpetualang
berpetualang mencari kebahagiaan. Mana tempat yang paling bisa membahagiakan saya? Apa ujungnya? Nggak ada. Prank, nggak akan ada ujung. Petualangan cari bahagia tanpa Yesus tidak ada ujung. Tidak akan ada ujung. Wah, ada orang bilang, ada Pak, masih ada gereja sempurna. Bapak percaya nggak? Ada, makanya kita ke sana. Betul. Begitu kamu ke sana, jadi tidak sempurna. Karena, ya, tapi kan, saya lihat ya, patokannya itu kan, patokan bahagia adalah sesuatu yang bisa kita nikmati mata, telinga, dan sebagainya. Kita tidak lagi menghormati firman sebagai dasar sumber kebahagiaan. Bahkan kalau hidup ini belum mencapai sebuah happy ending, orang susah bahagia. Ini contoh. Percayakah bahwa hari ini makin sedikit yang namanya ruang kesaksian? Betul? Kenapa makin sedikit? Karena kalau WL-nya mulai bertanya, ayo Bapak Ibu, siapa di ruangan ini mau kesaksian? Biasanya orang tunduk kepala, betul nggak? Kenapa? Takut ditunjuk. Karena biasanya kalau nggak ada yang angkat tangan, yang di depan sedikit emosi. Masa sudah sebulan nggak ada yang angkat tangan, saya tunjuk nih, gitu kan? Yang ditunjuk panik. Waduh, saya lagi dari belakang sampai depan garu-garu kepala. Ngomong apa? Sampai depan semua gestur tubuhnya panik. Shalom, saudara, apa ya? Tuhan baik. Iya, jadi saya mau bersaksi. Ya udah selesai. Kenapa? Ini nanti baik-baik. Karena banyak orang berpikir kalau hidup ini belum happy ending, nggak bahagia. Kalau kesaksiannya nggak sukses story, nanti yang dengar nggak bahagia. Betul nggak? Amin. Makanya nggak ada orang bersaksi gini kan. Shalom, saya dulu divonis sakit Bapak Ibu. Puji Tuhan hari ini. Setelah saya cek kemarin, Tuhan Yesus itu hidup. Dokter menyatakan saya makin parah Bapak Ibu. Nah, nggak bahagia denger. Gimana sih Pak? Namanya kesaksian kok nggak ujungnya? Nah, tunggu dulu. Tapi saya makin cinta Tuhan. Saya makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya makin percaya bahwa suatu saat bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Amin. Jadi happy-nya selalu ditaruh di happy ending gitu. Makanya orang makin kesini makin sulit gitu. Jujur, kesaksian hanya diletakkan pada dulu miskin sekarang kaya. Dulu nggak punya apa-apa sekarang punya apa-apa. Nah yang belum punya apa-apa minder. Karena nggak bahagia. Setuju gak saudara? Nah, kesaksian bahagia yang bersumber dari perkataan Yesus adalah menemukan kebahagiaan sekalipun belum happy ending. Amin. Makanya saudara, kan saya pernah sampaikan juga di sini. Kalau Paulus bersaksi, maka dia akan tutup kesaksiannya dengan gini. Saya akan mati martir. Dan kalau saya bisa mengalaminya, saya berdoa dalam nama Yesus, masing-masing dari Bapak Ibu mati martir. Kan nggak happy ending. Nah, masalahnya adalah gini, temukan gini, tersedia sebuah sukacita dan kebahagiaan di dalam semua kondisi hidup. Ketika anak kita belum bisa seperti anak orang lain, kita tetap bisa berbahagia. Amin. Amin, saudara. Ketika kita belum bisa seperti yang lain, kita tetap mampu berbahagia. Saudara bayangkan, berapa waktu lalu saya melayani ke pedalaman Kalimantan. Ini pedalaman. Ketika mau mulai ibadah, tiba-tiba lampu mati. Lalu tiba-tiba ada lampu berwarna-warni. Lalu saya bilang sama Pak Gembala, Pak, kita kan di kampung, Pak. Ada ketakutan kalau hidup ini tidak sama seperti yang lain, lalu tidak bahagia. Makanya gini, perhatikan baik-baik perkataan itu. Berbahagialah dari perkataan Yesus. Amin. Saudara, banyak orang meletakkan kepada kebahagiaan pada tanda-tanda yang sering dilihat pada apa yang ada. Contoh,
Tadi ibadah di Cipanas itu berbarengan dengan pernikahan. Pernikahan adalah tempat paling sering orang membahas atau saudara temukan tulisan tentang kebahagiaan, betul kan? Selamat berbahagia, semoga berbahagia. Sehingga banyak orang berpikir bahwa pernikahan adalah salah satu akses besar menuju kebahagiaan. Dulu film anak-anak ya, katakan apa, Cinderella atau apapun saudara, maka endingnya selalu dengan ciuman, lalu berkata, maka mereka berdua hidup bahagia selama-lamanya. Iya, cuma 2 jam filmnya. Coba Cinderella 20 tahun pernikahan, kita lihat endingnya gimana. Gak sesederhana itu, betul gak? Maksud saya gini, nih ya, hari ini banyak orang pengen bahagia makanya nikah. Tapi di satu sisi banyak orang berhenti nikah supaya apa? Supaya bahagia. Ada orang yang milih bahagia tidak punya anak. Ada yang berpercayai bahwa adopsi anjing lebih membahagiakan dibanding punya anak. Di mana letak kebahagiaan? Mulai fiktif. Soalnya mau cari di mana? Makanya ada orang diberkati tapi tidak bahagia. Ada nggak? Ada. Ada orang yang sudah mencapai titik sukses, tapi di titik itu adalah titik dia paling tidak bahagia. Coba, mungkinkah ini terjadi? Juara 1, juara 2, juara 3. Juara 3 lebih happy hidupnya dibanding juara 1. Saudara petarung, kalahkan orang lain, saudara kalahkan banyak orang. Yang saudara kalahkan lebih bahagia. Sedangkan saudara yang menang tidak bahagia. Tuntut orang, dalam tuntutan saudara menang, tapi dia lebih happy, lebih enjoy hidup. Makanya kebahagiaan tidak pernah bisa dipercayakan pada objek selain perkataan Yesus. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Gak pernah bisa. Kalau tidak kita akan terlempar, terombang-ambing dengan semua hal yang seakan-akan itu adalah sumber dari segala kebahagiaan. Kenapa? Karena bahagia itu bukan hanya golden hand, tapi golden heart. Amin. Bahagia bukan berarti bukan dikaji dari apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang terjadi dalam hati kita bersama firman Tuhan. Amin. Ada satu bagian firman yang saya ingin kita baca sama-sama Bapak Ibu. Mari buka dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Baik, seperti saya bilang di awal, izinkan kedaulatan firman mendarat di hati kita. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ya, ini adalah mungkin salah satu bocoran akses. Kalau mau happy melalui firman, nah ini aksesnya. Karena akses ini murni langsung dari perkataan Yesus. Mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri yang telah mengatakan. Ini tidak diucapkan oleh orang lain, dicatat tapi dari perkataan Yesus tentang kebahagiaan. Apa itu? Lebih bahagia memberi daripada menerima. Coba saya mau tanya Bapak Ibu pada menjelang siang ini, bahagia mana? Dapat subsidi atau memberikan subsidi? Nah, ya kan udah mulai ini. Oke. Mana yang buat kita bahagia? Pulang gereja, ditraktir makan sama orang kanan kiri kita, makan sampai kenyang plus babungkus bawa makanan pulang, atau saudara yang traktir orang kanan kirinya? Bahagia mana saudara? Kita bisa praktek habis ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di depan yang siap ditraktir. Amin. Nah, sekarang kan gitu, betul kan? Jadi sekarang dengan berkaji pada 5 roti dan 2 ikan, terbukti kebanyakan orang datang sama Yesus karena subsidi. Subsidi, mentalnya subsidi.
lumayan Pak, banyak subsidinya ikut Yesus. Wah ini kan, kutuk jadi berkat, utang jadi hilang. Enggak, utang tetap bayar, tapi banyak subsidinya. Betul ya? Subsidinya banyak. Nah, tapi yang diajarkan mengenai bahagia ada lagi. Coba ubah. Kalau kita lebih bahagia didoakan, siapa yang nggak bahagia didoakan? Semua bahagia. Belajarlah mendoakan orang lain. Amin. Lebih bahagia mana? Diprioritaskan atau memprioritaskan. Makanya ada orang-orang yang di posisi tertentu yang, aduh kayaknya ini orang rugi gitu. Tapi dia bahagia karena prinsip ini. Kan kalau kita dalam perjalanan ke Jakarta, apalagi weekend sudah, maka saudara akan ketemu dengan orang-orang yang haus akan diprioritaskan. Betul gak? Modal lampu sama klakson tertentu, minggir, saya lebih prioritas dari kamu. Betul gak? Tapi Alkitab mengajarkan lebih berbahagia memberikan prioritas. Amin. Dibanding minta prioritas. Jadi kekuatan itu lebih membahagiakan dibanding minta kekuatan. Amin. Nih, jadi mujizat lebih membahagiakan dibanding mendapatkan mujizat. Makanya hari ini banyak orang ikut Tuhan sulit happy, benar. Karena kebahagiaan tidak lagi diletakkan pada tempat semestinya. Saudara tahu, salah satu manifestasi dari rasa bahagia yang tidak mungkin bisa diciptakan hal lain adalah apa? Rukun. Saya punya sebuah definisi, saudara. Kalau mencari sebuah pencapaian dari pelayanan atau gereja, rukun satu sama lain. Kalau kita udah berhasil hidup rukun dalam pernikahan, dengan anak, dan dalam gereja, jangan terlalu berpikir tentang yang wow jutaan jemaat, wow dengan sesuatu yang luar biasa. Karena banyak orang mengorbankan kerukunan demi berkat. Benar. Jadi kalau saudara ke kota-kota besar, jangan kaget kalau dalam satu wilayah, maka saudara akan melihat gereja bapaknya di lantai 6, gereja anaknya lantai 2. Pecah kongsi. Tapi tetap ibadah. Itu yang terjadi kan? Kalau saudara ke Jakarta Utara tempat saya sama istri tinggal, 300 gereja satu komplek besar. 300 gereja. Tapi kalau mau jujur, orang Betawi bilang 4L. Lu lagi. Dari mana jumlah itu membesar? Dari nggak rukun. Nambah lagi. Jadi kerukunan diletakkan di luar sekarang, bukan lagi pencapaian. Nah, firman mencoba kita mengakses kebahagiaan supaya kita juga bisa mengakses hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya dan indah bila saudara semua ya, karena lagu oh betapa indahnya itu bilangnya cuma saudara seiman, bukan semua. Seperti embun dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Saudara, itu sebenarnya nggak mungkin ya. Itu seperti kayak dari Cipanas atau Cianjur itu ke Jakarta, jauh. Nggak ada embun bisa jalan sejauh itu kecuali diperintahkan Tuhan. Bayangkan, wujud nyata dari berkat adalah kerukunan. Jadi jangan pernah korbankan persaudaraan yang rukun demi berkat eksistensi atau apapun. Yang setuju katakan amin. Supaya kita pada akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Saudara, sekali lagi saya mau tutup dengan ini. Tanpa perkataan Yesus, orang sulit menemukan. Hampir setiap weekend orang Jakarta ingin refreshing, betul kan? Makanya buat macet Cianjur Cipanas orang Jakarta. Ya kan? Long weekend, waktunya refreshing, 9 jam macet, betul kan? Jadi, tapi sekalipun kita punya Yesus, andai kata kita terjebak dalam macet 9 jam, kita tetap bisa akses bahagia. Karena akses itu dari darah dan penebusannya. Amin.
Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita jalankan hidup ini. Orang gagal silih berganti di kanan kiri kita. Tekanan bisa datang, bisa enggak. Semua datang dan pergi. Tapi jangan letakkan sukacita kita pada sesuatu yang datang dan pergi, yang bisa dipegang atau belum bisa dipegang. Jangan letakkan kebahagiaan pada kompetisi. Biarin aja sepupu juara duluan, gak apa-apa. Biarin aja anak kita mungkin belum bisa seperti yang lain. Tidak apa-apa. Percayalah yang pada akhirnya menentukan perkataan Yesus. Amin. Yang setuju kasih tepuk tangan yang boleh buat kita. Ya, dan bilang sama orang kanan kirinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa.